Sekarang kita menuju ke villa terbengkalai, mega villa di Italia yang terletak di atas gunung. Hari ini saya bersama Luke di Italia yang indah. Saya penasaran karena yang saya tahu hanya villa ini punya lukisan langit-langit dan fresko yang luar biasa. Selebihnya kita harus cari tahu sendiri. Itu jalan masuk yang cukup curam. Ya gila, Itu juga cukup panjang. kamu sudah bisa melihat seperti di atas pegunungan di kedua sisi. Bayangkan harus mengemudi ke sini setiap hari atau berjalan kaki. Tempatnya terlihat sangat besar. Oke, ini dia. Ayo kita jelajahi tempat ini. Oh ya, itu dia. Oke, pegang kameranya. Wow, kelihatannya besar sekali. Look, oh wow. Ya, menaranya sangat besar dan warnanya benar-benar merah muda. Oh wow. Lihat properti itu. Di tengah perbukitan Italia, kami menemukan sebuah istana yang dibangun oleh seorang pedagang marmer kaya, dan apa yang kami temukan di dalamnya benar-benar mengejutkan kami. Kami datang ke sini karena kami mendengar tentang Istana Merah Muda yang masih dipenuhi sejarah, terikat pada beberapa generasi keluarga yang berhubungan dengan kereta marmer. Setelah mendaki lama, kami akhirnya tiba di sana. Di balik semak dan keheningan, kami temukan jalan masuk. Disitulah kisah Koso bermula, bukan raja atau bangsawan, melainkan Tuan Koso. Seorang pria yang terikat pada marmer Italia, material pembangun monumen, gereja, dan istana di seluruh negeri. Sekitar tahun itu, dia memesan villa ini sebagai sebuah pernyataan. Sebuah menara di atas lembah, jendela-jendela melengkung, dan langit-langit yang dilukis. Yang benar-benar mengejutkan adalah betapa banyak yang masih ada di sini. Pada tahun itu, bisnis transportasi mobile mulai hancur. Setelah itu, istana ini tidak terasa terangkat, melainkan sengaja ditinggalkan. Lalu, setiap tahun, tagihan terakhir datang dengan kalimat yang sama setiap saat. Attenzione ne se niente de pagare. Tidak ada lagi yang perlu dibayar, namun semuanya tetap untuk dikenang. Selamat datang di Bros of Decay. Saya di belakang kamera bersama Luke, dan hari ini kami akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa di Italia. Saya sangat mengagumi bangunan di belakang kami. Kami baru riset tentang bangunan ini, pemilik, dan gayanya, lalu menemukan bahwa bangunan ini bergaya neo-medieval Italia. Yang membuatnya istimewa adalah karena merupakan perpaduan berbagai aliran arsitektur berbeda yang berkembang di Italia sepanjang zaman. Lihat ini. Itu menara luar biasa kan? Ini sangat keren, lebih mengutamakan gaya daripada fungsi. Ya, Jadi kamu bisa melihat tonjolan kecil di samping itu yang sebenarnya tidak memiliki nilai apapun seperti itu. Itu menambah nilai pada bangunan seperti yang terlihat di kastil tua dan benteng abad pertengahan, biasanya berupa menara pengawas atau toilet. ya. Di sini, ini adalah toiletnya. Oh ya, ini memang toiletnya. Ya, Nanti akan kami tunjukkan, tapi ini toiletnya. Wow. toiletnya keren. Aku suka karena semuanya serba pink. Ya, Kami menemukannya online sebagai mimpi abad pertengahan atau neo abad pertengahan. ya. Itu juga mimpi orang-orang yang membangun atau telah membangun bangunan seperti ini. Saat itu, hal ini juga untuk pamer kekayaan dan status di antara rekan mereka. Ini adalah pintu depannya. Kamu tadi membicarakan ini ya? Ya, ini adalah rantai air hujan yang juga ada di Jepang. Ya, Ini digunakan untuk mengarahkan air hujan dan mengurangi suara keras saat hujan menurutku. tapi ini dari plastik. Ya, Jadi ini agak palsu. memang agak palsu tapi masih berfungsi. Saya akan menautkan sebuah video dari Jepang di sini.
di mana kami benar-benar menemukan rantai hujan Jepang yang sangat indah yang memang dirancang khusus untuk sebuah bangunan. Ayo kita masuk, saya rasa mari kita tunjukkan keindahan ini. Oh, kami juga sudah memeriksa bangunan tambahan di sana. Ya, benar. Tapi sayangnya bangunan itu benar-benar tertutup rapat. Kita tidak bisa masuk. Itu tidak tampak seperti lumbung, malah seperti rumah kedua. Ya, sulit untuk mengatakan itu sebenarnya apa. Dan dia juga punya jendela-jendela bergaya gotik dan semuanya. Ya, Aku benar-benar suka. Ini daya tarik utama hari ini yang akan kami tunjukkan. Oh, di sini langsung terasa sangat dingin. Ya, di luar suhunya sekitar 20 derajat Celcius dan di sini, oke. Inilah salah satu alasan bangunan ini ditinggalkan karena sulit dipanaskan dan menambah pemanas setelah abad ke-19 saat dibangun. Banyak bangunan abad pertengahan baru di Italia kini ditinggalkan atau membutuhkan biaya besar untuk perawatan. ya, ini lukisan dinding pertama kita. Yang sangat sederhana. Maksudku, tetap saja sangat indah. Ya, kondisi lukisan dinding di sini luar biasa. Ya, mereka masih sangat terawat. Meskipun kamu akan melihat bahwa bangunannya runtuh di banyak bagian yang berbeda. Ini lemari apa? Ya, lemari alat perkakas. Wah, pasti banyak alat rumah tangga. Dan juga, apakah ini semacam gulungan film? Wah, aku benar-benar tidak tahu. Ini sangat keren. Oh, ini pasti sama seperti di tempat lain kan? Ini mainan yang bisa dirakit anak-anak sendiri. Ya, Oh ya, saya tidak tahu. Seperti pemilik gedung ini adalah Ernesto dan Marizini. Namun, kami belum menemukan hal terkait anak-anak. tidak. Tidak ada foto anak-anak, hanya banyak foto lain. Tapi tidak ada foto anak-anak. Tidak. Ya, lemari ini cukup keren. Ya, lihat ini. Semuanya penuh dengan botol, semuanya kosong. Mungkin di akhir masa kekuasaan mereka, mereka hanya menjadi pecandu alkohol dan punya banyak botol. Orang Italia, kalau kamu pernah berkunjung ke Italia, kalau kamu belum pernah ke sini, kamu akan terkejut. Begitu banyak orang yang ingin memberimu alkohol sepanjang hari. Atau sekadar memberimu makanan sepanjang hari. Kami pergi ke sebuah restoran acak 2 hari yang lalu, dan tanpa melihat menu, mereka menyajikan 8 hidangan kepada kami, dan mereka hanya meminta 30 euro. Pada akhirnya, Salam untuk Roberto. kami keluar dari restoran. Ngomong-ngomong, lihat ke samping, lihat ruangan yang akan kita masuki. Sebuah lukisan dinding yang luar biasa, ya, sangat terawat dan terlihat seperti mimpi Romawi. Ya, rasanya tidak terlalu seperti zaman pertengahan atau tidak seberpengaruh bagian luar bangunannya. Ini terasa lebih, ya, seperti yang kamu bilang Romawi atau Renaissance, bahkan mungkin ya. Renaissance, aku juga melihatnya di sana. Mereka juga banyak melukis fitur arsitektur. Itu membuat ruangan terasa lebih besar dari aslinya. Fresko ini benar-benar luar biasa. Jadi fresko-fresko ini dilukis pada saat yang sama ketika bangunan ini dibangun. Jadi bangunan ini dibangun sekitar tahun 80-an hingga 1910. Sekitar waktu itu, pelukis dari Milan dan Genoa datang ke sini. Mereka ahli seni seperti ini dan melukis setiap ruangan. Ini bukan satu-satunya yang akan kita lihat. Setiap ruangan di rumah ini memiliki lukisan dinding, seperti yang diharapkan di Istana Italia. Yang satu ini benar-benar menakjubkan. Bagian sedihnya, Luke, adalah kamu juga bisa melihat bata-batanya mulai terlepas di sana. Iya, Dan dinding-dindingnya mulai retak, mereka terbelah terbuka. Mungkin yang satu ini sudah tak bisa diselamatkan lagi. tidak, tapi memulihkan ini juga akan sangat mahal. Itu tidak akan ekonomis. Tidak, Yang satu ini, lampu gantung kuningan tembaga yang dialiri listrik pada zamannya juga menampilkan mahkota. Itu di atas sana agak bangsawan. Wow, saya suka benda ini dan rasa ini dulunya wadah minyak tanah. Lalu mereka menambahkan lampu di sana, mungkin lampu gantung itu setua bangunannya sendiri.
Kita sedang berada di ruangan apa sebenarnya? Rasanya seperti ruang makan. Iya, Dulu mungkin ada meja besar di sini. aku bisa membayangkan keluarga Italia menikmati makan malam di sini. Ya, perapian, benar cerminnya. Ya, Kamu ingin menambahkan ke cermin? ayo kita lanjutkan. Mari mulai dari sana lalu kita keliling sedikit, ya? Ya. Ya. Ini memang sesuatu yang benar. Nah, kami tidak melakukannya karena tidak sadar. Kami pikir itu bingkai yang bagus. Tapi kemudian jika kamu naik ke atas ada desain asimetris di mana hanya ada satu bagian. Ada begitu banyak detail di situ. Helm ksatria di sana cukup menakjubkan. Bertuliskan libertas yang berarti kebebasan. Saya percaya ini adalah kenari utuh. Kayu kenari ini tampak digunakan dengan sedikit lapisan emas yang dipoles di sekelilingnya. Ini juga bagus. Mungkin benda ini dari akhir abad ke-19. Ya, Luar biasa. benar-benar indah tapi kemudian saya tidak suka perapian ini. Tapi pertama-tama Beberapa konten perlu disediakan, seperti latar belakang, karena kami menemukan sejarah mereka, Anesto dan Marizini, dan mereka berada di industri marmer. Marmer Italia telah dihargai selama lebih dari 2000 tahun. Romawi memakainya untuk menunjukkan kekuasaan dan melapisi kota dengan batu permanen. Pada masa Renaissance, marmer kembali jadi simbol prestis, digunakan bengkel untuk membuat patung, kolom, dan interior gereja serta istana. Namun marmer tidak pernah hanya menjadi seni, itu juga merupakan sebuah industri. Komunitas pegunungan bergantung pada rantai yang sama, dari penambangan, pemotongan, pemolesan, hingga mengangkut beban ke kota dan pelabuhan. Keuntungan tipis, pekerjaan berbahaya, dan semua tergantung permintaan serta logistik. Saat pembangunan melambat dan kontrak terhenti, dampaknya langsung terasa. Marmer hanya menghasilkan kekayaan saat dipesan dan dipindahkan, sehingga istana ini sangat penting. Istana ini dibangun oleh Tuan Koso dari dunia marmer, yang memakai arsitektur mewah untuk menunjukkan kesuksesannya. Keahlian dan ambisinya tetap terasa, meski sumber kehidupannya telah lama hilang. Mereka bekerja di transportasi marmer dan menghasilkan uang untuk membeli tempat ini. Tapi untuk seseorang yang bergerak di industri marmer, Anda punya barang yang begitu jelek. ya, maksudku pada pandangan pertama kamu akan bilang, oh itu perapian marmer, tapi bagaimana cara pembuatannya? Ini kayu dan marmernya sangat tipis. Sangat kecil. Kamu tampaknya tidak bisa melihat sambungan ini di sana. Ini tetap sebuah karya yang indah, mari kita katakan begitu. Namun, jika dibandingkan dengan tempat lain yang pernah kita kunjungi dan menunjukkan perapian marmer Italia benar-benar kelas dunia. Dan untuk seseorang yang menjual marmer dan memiliki industri marmer, ini benar-benar aneh. Ya, setuju. Di rumah ini akan cocok dengan baik. Saya pikir itu barang bagus, ya. Itu benar-benar logam. Ya, itu memang logam. Wow, daun-daun, ukiran, dan gulungan di situ luar biasa. Ini dulunya patung dada marmer. Saya yakin ini dulu di sini. Oh ya, dulu ini vas yang sudah pecah. Mari lihat juga karya seni di sini. Ya, saya tidak yakin apakah ini ini bukan lukisan. Ini memang bukan. Ini hanya sebuah foto. Sepertinya ini milik Pelgrim. Ya. Ini bukan lukisan. Oh ya, ini juga cetakan. Bagaimanapun, ini adalah karya seni yang bagus. Ini hanya beberapa barang antik yang bagus dan semacamnya. Tapi seperti kebanyakan karya seni lainnya sudah diambil, kamu bisa lihat itu. Jadi kita punya bangku 3 bagian di sini. Desainnya sangat ramping, terlihat khas Italia. Ada bilah acak di dinding. Saya juga penasaran. Wow, digantung dari sana. Dan kemudian wallpapernya juga sangat bagus. Hey, ini juga dulunya adalah lampu gantung yang tergantung di suatu tempat. Aku penasaran di mana ya? Oh ya, Tirai dan pengait tirai ini memiliki desain yang sama dengan cermin, seperti yang bisa kamu lihat juga dengan
sentuhan kecil pembakaran di sana. Sangat indah. Saya suka tirainya menjuntai dan memanjang dari jendela. Wow, meja itu jelek sekali. Atau apakah pintu-pintu ini bahkan... Ini akan terbuka dan ini jendelanya. Kamu bisa melihat ladang dan pegunungan di belakang karena lokasinya luar biasa. Sedikit sejarah yang tersisa. Kami hanya punya beberapa potongan di sini dan di lantai atas yang coba kami pahami ceritanya. Ini juga cara kami mengetahui kisah Ernesto dan Marizini. Kami akan membahas kisah mereka nanti di video ini. Sekarang, lihat gambar-gambar berikut. Saya suka gambar ini. Bisa lebih Italia lagi? Skuter Vespa, dua pria berpakaian rapi. Itu sangat Italia. Kelihatannya seperti perjalanan darat yang menyenangkan. Ya, bisa jadi seperti ayah atau anaknya atau sesuatu seperti itu. Ya, mari kita lihat. Mereka punya banyak foto di sini. Ini kelihatannya seperti dari liburan. Benar? Ya, itu yang saya tangkap dari foto-foto ini. Sepertinya itu danau di Italia. Oh, ini Genoa. Sebenarnya saya rasa begitu atau ini juga bisa jadi Garcia. Garcia. Tidak, saya tidak yakin. Garda. Saya pikir mereka punya para wanita. Mungkin Marizini ada di sini. Lihat dia dengan speedboat mewahnya. Mereka pasti punya banyak uang pada masanya. Ya, mereka sama sekali bukan orang miskin. Itu bukan main-main untuk dompet. Tidak, sama sekali tidak. Kami akan memperbaiki rumah di atas gunung. Ah, begitu indah. Koleksi yang sangat bagus. Oh, koleksi yang sangat bagus. Selalu menyenangkan. Jika kita menemukan banyak gambar, mereka menceritakan kisah yang sebenarnya. Sebuah jam kecil. Ya, Itu lucu. Kamarnya bagus sekali. ya. Ya, Mau lihat kursi-kursinya, aku suka yang itu. oh yang ini. Ya, Ya, yang itu memang keren banget. ada bagian atas yang bagus di sini. Ya, ukirannya sangat bagus. Ada beberapa pegas di dalamnya seperti biasa ya, dan juga beberapa lainnya. Saya rasa ini bukan kasusnya. Sekarang hanya ada beberapa kursi yang disatukan. Ya, tapi mereka tetap bagus. Semuanya berbeda. Hanya yang ini yang masih berbeda. Ya, wow. Ya. Mari kita lanjutkan dan biarkan saya juga menceritakan lebih banyak tentang ceritanya. Ini semacam ruangan di antara juga ada beberapa lukisan dinding yang bagus. Pasti tidak sebaik di sebelahmu. Enggak, tapi ini pasti penuh warna. Aku benar-benar suka lukisan-lukisan yang ada di sini. Ya, ini terlihat seperti pemandangan musim panas dan lalu Bella terlihat seperti pemandangan musim dingin. Ya, seperti satu lagi lukisan dinding di Portugal yang pernah kita lihat. Mereka menampilkan 4 musim, Ya, tapi yang ini tidak. Mungkin ini untuk equinox, aku tidak tahu. itu mungkin saja, ya, kelihatannya bagus. Ya, Mereka sering melakukan itu. Saya juga pernah melihatnya di beberapa tempat di Italia, di mana mereka melukis 4 musim. Mereka juga menampilkan adegan yang sama di waktu berbeda dalam setahun, sangat menarik. Ya, kita punya lemari yang bagus di sini. Saya benar-benar suka kisi-kisi di depannya. Penuh dengan buku-buku. Baunya enak, penuh buku. lalu mari kita lanjutkan. Ya, ya, Karena bagian ini sangat menarik. aku bahkan tidak percaya ini nyata. Lihatlah. Ini seperti pintu yang mungkin digunakan untuk lemari, tapi mereka Menghias. dibuat dengan sangat rapuh. Ya, ini pasti kayu. Wow, Nah, ini sangat indah ya. Kami tidak menemukan lemari asal benda-benda ini. Sayang sekali, karena saya ingin melihatnya. di sini juga ada meja dengan desain serupa. Ya, Menarik. Ruangan ini menarik, tapi aku tidak tahu dulunya digunakan untuk apa. Sedikit cerita di sela-sela. ya. Ya, ini adalah lorongnya. Segera kembali ke sini. Fresko di sini luar biasa, aku suka. Kamu bisa berjalan di rumah
dan di tiap sudut melihat keindahan di langit-langit. Kamu benar-benar bisa bersantai di kursimu, cukup mendongak dan melamun. Sepertinya ada arang di langit-langit, seperti bekas kebakaran di ruangan ini. Seperti sedikit jamur. Atau jamur. Mungkin juga. Sebaiknya kita tidak lama di sini. Ya, Indah. oh, tirai itu juga luar biasa. Ya, Kita juga punya perapian lain di sini yang mereka letakkan di depannya. Apa maksudmu? itu agak aneh. Apa yang bisa kamu katakan? Itu memang begitu. Menurutku, yang ini lebih indah daripada yang di ruang makan. Pasti. Iya. Rasanya juga sedikit lebih kokoh. Iya, ini jelas jauh lebih kokoh. Wow. Indah dan ini adalah ruangan yang menenangkan. Menurutku, Ya, ya. Arsto, Ernesto, dan Marizini berkumpul untuk menikmati kebersamaan. oh, aku benar-benar suka jendela di sini. Ya, ini mirip kaca patri, mungkin hanya stiker. Ya, ya. Ya, sepertinya begitu dan semua gelas masih di sini. Oke. Oh, beberapa minuman keras saja. Oh, benar. Ya, apalagi? Ini Italia. Kamu harus minum banyak. Tunggu, oh, apa kita sudah cek yang ini? Oh, Salju turun, ya. Dari sini, kamu juga bisa masuk ke lorong. Lalu kamu kembali ke sisi itu. oh ya. Oke. Oke, ayo kita turun lagi, ya. Ayo kita periksa ke bawah. Lihat berapa banyak kayu yang mereka punya di sini. Iya, Ya, ini cukup untuk musim dingin. ya. Mereka pasti bisa mengenai rumahnya. Oh, sebuah tong kecil. Oh, itu lucu sekali. Tentu saja, kita mau kemana? Di dapur, Ya, dapur di bawah tanah. dapur Italia khas. Ya, Selalu sangat putih dan banyak ruang untuk memasak. Seperti, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah dapur Italia yang sangat khas, yang saat ini sangat kotor. ya. Tapi ini pasti pernah menjadi dapur utama pada suatu waktu. Tidak. Benar sekali, benar sekali. Lihat mesin cuci itu. Ya, aku juga melihatnya. Itu mesin cuci yang sangat aneh dan kecil. Sial, kamu hanya bisa masukin beberapa kilogram cucian di situ. Ya, Hei, marmernya bagus. ya, ya. Ini, ya, ya, Ini mungkin marmer terbaik yang pernah kita lihat di rumah ini. ya. Bagi para pengusaha marmer itu, ya, selamat. Ruang memasak ada di sini. Sangat bagus. Hidangannya juga masih di sini. Ya, tidak terlalu banyak di sini. Tidak banyak yang bisa dilihat, jadi saya tidak akan. Jangan habiskan waktu di sini. Saya suka area memasak di sini. Ya, Menurut saya, untuk membersihkan kain pel dan pakaian mereka, ayo kembali ke atas. Kami ingin menunjukkan beberapa kamar luar biasa. tapi kemudian di tangga ini saya juga memperhatikan detailnya yang, oh, Oh, itu cocok dengan bagaimana ya bilangnya pegangan tangga. maksudmu pegangan tangga ini? Ya, dan kamu tidak punya ini di lantai atas. Itu detail yang menarik. Mungkin ini hanya ada di sini. Mungkin untuk aliran udara. Ya, Saya juga berpikir begitu karena ini bukan pertama kalinya saya melihat tangga ke ruang bawah tanah memiliki detail seperti ini. ini sangat indah. Mari lihat ke atas. Ya, Mari kita lihat di mana mereka tidur. Hati-hati. Ya, kami tadi sedang berdiskusi kenapa ada balok aneh yang membentang di seluruh rumah ini. Dan kesimpulan kami adalah mungkin itu semacam balok penyangga ya, yang menopang bangunan di kedua sisi. Karena balok itu juga melintasi ruangan lain yang baru kita masuki. ya. Dan kemudian di sini juga secara vertikal ya.
Mungkin bangunannya retak dan runtuh, jadi mereka menopangnya seperti ini. Menarik. Ya, ini pilihan menarik. Maksudku, ya, itu mati atau gedungnya runtuh. Tepat sekali. Kamu sebenarnya bisa melakukannya lebih indah. Ya, uang. Uang. Yang ini, pertama, Ayo pergi. karena ini mungkin kamar utama. Saya pikir, ya, atau kamar terakhir juga bisa. Rasanya seperti kamar terakhir. Kamar terakhir. Kamar terbaik dengan lukisan langit-langit yang bagus. Ya, dan lagi kondisinya pada yang ini. Ini luar biasa. Ya, dan bayangannya sangat bagus, benar-benar terasa. Ya, mereka menambahkan bayangan di sana. Ya, Itulah indahnya di sini. Ya, saya sangat suka garis emas di atasnya. ya, itu sebenarnya bukan cat. Sebenarnya itu adalah Ya, mereka memiliki elemen bergaya pada fresko ini. Ya, dan ruangannya juga bagus. kami menduga ini mungkin ruangan terakhir yang digunakan. Ya, ini bukan kamar utama. Kami sudah menyimpulkan, tidak, ini jelas bukan. Kami akan menunjukkan kamar utama kepada kalian sebentar lagi. Dan tentu saja, meja rias bagus pasti ada di tempat seperti ini. Wallpaper, Ya, sebuah gulungan sampel wallpaper. Menurutku, tirai di sini sangat bagus. Wow, ya, oh, ini adalah barang yang sangat keren. benar kan? Ini meja cukur atau cuci tua yang oke. Mangkuknya di sini, ini untuk air. Kamu bisa cukur, cuci muka, atau lakukan keperluan malam hari. Ya, tidak ada apa-apa di sini. Bahkan sikat cukur dan barang lain masih ada. Oh, ini bisa jadi Ernesto kan? Atau kakeknya, atau ayahnya, salah satu dari dua itu. Kita belum melihat banyak foto orang-orang ini. Tidak. Tapi kita memang punya sedikit lebih banyak foto yang kita temukan. Sepertinya semuanya tentang liburan bagi orang-orang ini. Oh, lihat itu, sebuah lokomotif uap. Ya, Itu keren sekali, mungkin saat liburan lagi. Ya ampun. itu keren sekali. Ya, ada puluhan foto liburan di sini. Tapi yang menarik adalah kenapa tempat ini ditinggalkan? Itu pertanyaannya. Dan kami sudah menemukan jawabannya. Perusahaan transportasi marmer mereka bangkrut sekitar tahun 89. Dan ada ratusan tagihan yang belum dibayar di bawah sini. Laci terakhir yang kami periksa dan seluruh tumpukan tagihan ini semuanya belum dibayar dan ada lagi di sini. Jadi mereka membuat utang yang sangat besar, sangat besar. Lalu saya rasa pada dasarnya meninggalkan semuanya di sini dan tidak punya uang lagi untuk mempertahankannya. Ya, Yang sangat menarik karena sejak tahun 2007 tidak ada yang tinggal di sini. Saya juga menemukan yang satu ini sangat menarik. Ini adalah tiket kereta lama. oh itu keren. Ya, tiket ini dari Milano ke Acquainta Caquata dan harganya 1.200 lira Italia. Ya, Ya, saya suka tiket kereta seperti ini. ya, saya memang ingin melihat ini sebentar. Ini ya, sangat rapuh, sangat indah. Wow, dan itu masih dibuat dengan buruk di belakangmu. Tentu saja kamu belum memeriksanya. Rasanya seperti ranjang angkat terakhir di rumah ini. Memang, Semuanya sedikit lebih kotak di Italia. ya, orang Italia suka yang sangat kotak, orang Prancis suka yang bulat. Ya, Kamu tahu itu apa? itu untuk lampunya. Aku pikir saklar lampu. Iya, Ya. andai aku punya saklar lampu seperti ini di rumah. Ya, ini sebenarnya cukup berguna. Sangat praktis, karena sekarang aku selalu harus bangun dari tempat tidur. Iya, lalu di sini kita punya laci dengan cermin, ya, yang menempel di situ, di sebuah buku yang sangat besar. Ya, Di atas kamusmu, kamus Italia, Inggris. Mungkin sedang belajar sedikit. Oh ya, ya. oh lihat lagi. Itu ya, lengkungan indah yang kita punya di atas sana, di atas sana. Itu benar-benar indah. Oh, Beberapa pakaian yang penuh dengan baju, lihat itu, semua jaketnya. Semua milik Ernesto masih tertinggal di sini. Dia pria modis dengan banyak pakaian dan jaket indah.
Oh iya, banyak sekali. Ya, ya. Oke. Dari sini kita bisa pergi ke ruangan berikutnya, ke kamar utama. Ini adalah kamar utama tempat mereka tidur dan melakukan berbagai hal. Ya, Dan saat ini kamar ini terasa agak mengecewakan. ya. Tapi lukisan dinding Ini sesuatu, ini indah. seseorang sangat bekerja keras untuk ini. Ya, dan lagi-lagi dengan gaya Romawi. Ya, saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa mereka pesan sendiri pada masa ketika mereka mempekerjakan salah satu pelukis ini. Ya. Dan kemudian mereka hanya memberitahu gaya seperti apa yang mereka inginkan untuk rumah mereka. Oh, ada harapan untuk lampu gantung di sana. Ya. Apakah itu yang kita temukan? Iya, di bawah. Aku tidak ingin itu di atas tempat tidurku. Memang lampu gantung itu tampak berbahaya dipasang di sana. Tapi siapa tahu, orang kadang aneh. Iya, dan perapian marmer yang sangat bagus. Saya suka kursi-kursi ini yang kita lihat. Ya, ini benar-benar bagus. Mereka sangat indah di jalan. Sangat berwarna-warni. Meja riasnya sangat besar. Oh, ini masih bisa diputar dengan baik ya. Dan kemudian lemari itu masih penuh dengan barang-barang di dalamnya. Oh, masih banyak dokumen dan kertas di bawah sana. Kamu belum melihatnya. Dan di sini pun pembuatannya masih buruk. Semuanya serasi dan rapi. Ayo kita ke sini. Kamu sedang melakukan? Sudah lihat merch Bros of Decay yang keren merch? Tidak teman-teman, sedikit promosi untuk kita. Merch Bros of Decay, cek sendiri. Kami jual kaos, hoodie, topi, botol minum. Link di deskripsi. Dukung channel dan jelajahi tempat ini dengan cek merch Bros of Decay. Look punya kaos I am colorblind yang keren. Ini warna apa? Ya, ini agak lebih abu-abu kebiruan. Bisa balik, lihat saja. Itu juga sangat bagus. Ya, ada beberapa warna, lihat itu. Aku suka sekali. Jadi, coba saja. Namun kami tiba di ruangan terakhir di tempat ini. Ini tempat tidur khas Italia dengan sandaran kepala dan kaki tinggi. Serta ukurannya sempit dan ramping. Itu sangat khas. Kayunya indah dengan pola menawan. Dan langit-langitnya juga sepenuhnya dilukis ulang. Ada lukisan dinding lain. Ya. Karya pembantaian yang indah. Kesombongan itu masih ada di sini. Meja rias ini benar-benar seperti milik putri. Saya akan bilang, ya, saya benar-benar suka. Ya, bahkan ada lukisan di sini. Saya pikir ini dibuat oleh seorang anak atau semacamnya. Tapi juga bisa saja terlihat cukup profesional dalam beberapa hal. Ya, sangat bagus. Ini adalah ruangan terakhir di lantai 2. Oh, tunggu. Apakah kamu sudah melihat foto ini? Oh, apakah ini dari... Ya, ini menara kan? Oh, wow. Oh, dan di sini semua pakaian wanita ada di dalam. Lihat itu ini. Oh iya. Iya, bahkan pakaian-pakaiannya semuanya masih ada di sini. Iya, mereka juga meninggalkan semua pakaian mereka. Yah, mereka pasti masih hidup pada saat ini. Tapi aku tidak tahu kenapa mereka tidak datang mengambil barang-barang ini, padahal ini kenangan indah juga. Iya, ini sama kan? Iya. Ya. Masih bersama gadis cantik itu. Iya, cewek. Iya, oke. Ayo kita naik. Ya. Lantai terakhir. Apakah kita sempat menyebut jendela kaca patri di bawah? Oke, ayo naik. Oh, lihat. Ingat kita sedang membicarakan toilet? Ya. Ini adalah tonjolan kecilnya. Ya. Menara di samping, toiletnya kecil. Maksudku, itu tetap berfungsi dan wastafelnya ada di luar. Lebih banyak jendela yang tertutup. Lihat bagaimana semuanya didesain di sini. Seperti tangga yang menonjol dari sana, pekerjaan kayu di sini.
Ini cukup luar biasa. Sepertinya kita sampai di loteng, Oh ya, di sini masih ada beberapa kamar. kamar-kamar yang menarik. Apakah kita akan melewati yang ini? Ya, aku tadi sudah melihat-lihat. Aku suka bingkai itu. Atau untuk bingkai tempat tidur, mereka menaruh medali khas Italia di situ. Seperti kendi tambang, Ya, lalu langit-langit ini. lebih mirip Portugis. Ya, Cara mereka membatasinya. menurutku itu tidak terlalu indah, meskipun memang ada kesan elegan dan sebagainya. Menurutku ruangan ini akan indah jika diisi sesuatu. It's very hot. It's hot? Yeah. Ah. Ruangan ini menangkap banyak panas dari luar. Sebenarnya bisa sangat indah. Kalau, ya, seperti yang kamu bilang, kalau didekorasi dengan baik, ya, Menurutku ini lebih nyaman dibanding lukisan fresko besar zaman Renaissance meskipun indah. Itu apa? oh, brunch toilet. Fresko yang indah pasti bagus. Oh wow. Ruangan ini menarik. Langit-langitnya sangat rendah di sini. Orang pasti tidur di sini, tapi tempat tidurnya sangat indah. Ya, mereka luar biasa dan tampak lebih indah. Mereka jelas dari Italia, tapi ada ukiran di atasnya yang memberi sentuhan Prancis. Ya, benar sekali. Oh, meja rias di sini. Barang itu bagus sekali. Bahkan peti di sana. Dan lukisan dinding ini jelas belum selesai. Kurasa begitu. Tidak. Bulu merak. Oh ya, itu bulu merak. Mungkin tulip atau lainnya. Aku tahu desain yang kusuka dan menurutku cocok di ruangan ini. Ya, Meskipun ruangan ini agak aneh. aku tidak keberatan. Aku tidak akan keberatan tidur di sini. Rasanya seperti ini dulu loteng lalu diubah jadi kamar pada suatu waktu. Adegan aktivitas tidak. Bukan. Wow. Oh, Tidak, sudah tidak berputar lagi. sedih. Ada satu ruangan lagi di sini juga. Lihat, oh, itu dapur terakhirnya. Benar? Iya, Uh, terasa tidak stabil. ya. Kenapa punya dua dapur di rumah? Mereka orang Italia, tidak perlu dipertanyakan. Itu membuat masa lalu terlupakan. Ya. Mungkin dapur pasta di atas, dapur daging di bawah. Namun, ada satu hal keren lagi yang harus kami tunjukkan di sini, yaitu masuk ke menara. Pergi. Wah. Lihat tangga itu. Ya pasti bakal terasa nyaman di dalam sana. Siapa yang membangun ini? Ya, oke. Oh, Tapi kamu harus datang ke sini, karena tentu saja kamu ingin naik sampai ke atas. Oh, Wah, barangnya keren. ya, itu barang yang bagus di sana, dan juga kompor kecil itu. good time. Ya, Di sini juga ada beberapa bekas luka. oh ya, mereka juga pasti pernah berburu. Maksudku, mereka tinggal di hutan yang indah. Oke, aku pergi. Apa yang sedang kita lakukan? Bisa kamu berikan seperti ini lewat kakiku? Ya, aku dapat. Oh, yeah. Aku dapat. Silakan. Oke, baik. Baiklah. Selamat datang di menara. Kita sudah sampai. Indah sekali di sini. Ada sekitar 60 jendela di sini dan kamu bisa melihat seluruh lembah yang ini terbuka. Ya, wow. Mereka benar-benar tinggal di tempat yang sangat unik. Ya. Ini indah sekali. Ya Tuhan, Sedikit berkabut. hari ini indah dan berkabut. Aku menyukainya. Oke, kurasa kita benar-benar sudah selesai menjelajahi tempat ini. Oh,
Dan terima kasih sudah menonton video minggu ini. Tempat neo abad pertengahan yang baru kita jelajahi sangat luar biasa. Jika suka, like videonya, subscribe channel ini, dan tulis komentar. Sampai jumpa minggu depan di episode berikutnya. Cek merchandise-nya.